Halo mas, apa kabar semuanya? Pecinta Mispare dan Singlebed dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi Mispare dan Singlebednya mas, jangan lupa di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya mas, biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Supaya kedepannya Pak D semakin bersemangat membuat prediksi Mispare dan Singlebednya mas. Oke mas, sebelum kita bahas 4 match besok mas, Pak D akan review hasil skor prediksi kita mas ya, untuk di tanggal 29 ke 30 Aprilnya ya mas. Di sini di match yang pertama kemarin di Brentford melawan Nottingham. Di sini prediksi Pak D kemarin, Pak D sarankan ambil handicap Brentford kita pur 3/4. Dan di over undernya over 2,5. Di match yang pertama ini kita tembus ya mas. Oke mas. Di match yang kedua yaitu Brighton melawan Wolves. Di sini Pak D kemarin sarankan Brighton kita pur 1 Wolves ya mas. Di sini handicapnya kita jelas tembus ya mas. Cuman kita salahnya di over undernya ya mas, karena Pak D sarankan kemarin kita ambil di under 2,5 ya mas. Jadi untuk di match yang kedua ini kita jebol di handicapnya ya mas. Untuk di match yang ketiga yaitu AS Roma melawan AC Milan. Kemarin Pak D sarankan ambil di AC Milan kita tahan di 1/4. Ternyata skor akhir 1-1. Di sini kita di handicapnya kita tembus ya mas. Tetapi di over undernya juga kita tembus mas. Kita seri ya mas, karena Pak D sarankan kemarin kita ambil di over 2 dan skor akhir 1-1. Jadi kita seri ya mas. Untuk match Real Madrid melawan Almeria, di sini kemarin Pak D sarankan kita ambil di handicapnya tahan Almeria, ditahan 2/4. Di sini kita skor akhir pertandingan Real Madrid dan Almeria skornya 4-2. Untuk handicapnya kita di sini jebol ya mas. Dan di over undernya kita nggak jebol ya mas, karena kemarin prediksi Pak D over undernya yaitu under 3,5. Supaya skor akhir 4-2 ya mas. Tetapi nggak apa-apa ya mas. Untuk di handicap kita ini tembus semua ya mas. Kita tidak tembus di over undernya ya mas, sayang sekali mas. Aturannya kita bisa JP mas, tetapi tahu sendiri ya mas, permainan bandot ya mas, kita kena prank oleh bandot. Oke mas, dan bagi siapapun yang ingin join di grup WhatsApp prediksi Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video mas. Dan channel Telegram Pak D ada juga di sudut video ya mas. Ayo mas, gabung biar kita bisa ngebocor bareng, Singlebed bareng, parlay bareng. Pokoknya kita bareng-bareng profit bareng Pak D mas. Lanjut kita bahas keempat matchnya mas. Di match yang pertama yaitu Manchester United melawan Aston Villa. Dan untuk handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 3/4, setengah, 1 dan 1/4 mas. Dan untuk over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2/3/4, 3, 2,5 dan 3/4 mas. Lanjut kita bahas ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Manchester United berada di peringkat 4, sedangkan Aston Villa sendiri mas di sini berada di peringkat 6 mas. Dan untuk 5 laga terakhir Manchester United sendiri mas di sini 2 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah. Sedangkan 5 laga terakhir Aston Villa sendiri mas di sini 4 kali menang dan 1 kali seri. Sedangkan di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini 2 kali menang Manchester United dan 1 kali menang Aston Villa. Sisanya mereka seri mas. Dan di Manchester United sendiri mas, di sini ada 7 orang yang tidak dapat bermain dan 2 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Aston Villa sendiri mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain dan 3 lagi dipertanyakan mas. Kita masuk ke prediksinya mas. Menurut supon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah yaitu Manchester United. Dan untuk handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur setengah. Sedangkan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 3. Karena kemungkinan skor menurut supon besar mas, kemungkinan skornya 3-2 dimenangkan tim tuan rumah yaitu Manchester United mas. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, jelas diunggulkan Manchester United. Dan di peringkat klasemen sementara mas juga lebih diunggulkan Manchester United. Kemungkinan di laga ini Manchester United akan comeback mas.
Lanjut kita masuk ke match yang kedua, yaitu Fulham melawan Manchester City. Dan untuk handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/3/4, 2, 1/2 dan 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 3, 3/4, 2, 3/4 dan 3/2 mas. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Manchester City berada di peringkat 2, sedangkan Fulham sendiri mas di sini berada di peringkat 10 mas. Dan untuk 5 laga terakhir Fulham sendiri mas di sini 3 kali kalah dan 2 kali menang, sedangkan di 5 laga terakhir Manchester City sendiri mas di sini 4 kali menang dan 1 kali seri, sedangkan di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas di sini dimenangkan 5-5-nya oleh Manchester City mas. Dan di Fulham sendiri mas di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain dan 2 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Manchester City sendiri mas di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas di sini Pak D sarankan ambil di tim tamu yaitu Manchester City mas. Dan untuk handicapnya mas di sini Pak D sarankan ambil di pur 1,5. Sedangkan di over undernya sendiri mas di sini Pak D sarankan ambil di over 2/3/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 1-3 dimenangkan tim tamu yaitu Manchester City mas. Dikarenakan mas 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, Fulham belum pernah menang berjumpa dengan Manchester City mas. Dan di laga ini kemungkinan Manchester City akan merebut poin ke puncak klasemen sementara mas, untuk menggeser posisi Arsenal mas. Lanjut kita masuk ke match yang ketiga, yaitu Villarreal melawan Celta Vigo. Dan untuk handicapnya sendiri mas di sini Bandar menyediakan 1/2, 3/4, 1/4 dan 1. Dan untuk over undernya sendiri mas di sini Bandar menyediakan 2,5, 2/3/4, 2/4 dan 3. Lanjut kita bahas ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas di sini Villarreal berada di peringkat 5, sedangkan Celta Vigo sendiri mas di sini berada di peringkat 13. Dan untuk 5 laga terakhir Villarreal sendiri mas di sini 3 kali menang dan 2 kali kalah, sedangkan di 5 laga terakhir Celta Vigo sendiri mas di sini 2 kali seri, 2 kali kalah dan 1 kali menang. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa mas di sini 2 kali menang Villarreal dan 1 kali menang Celta Vigo, dan sisanya mereka seri mas. Dan di Villarreal sendiri mas di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain dan 3 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Celta Vigo sendiri mas di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah yaitu Villarreal. Dan untuk handicapnya sendiri mas di sini Pak D sarankan ambil di pur 1/2. Sedangkan di over undernya sendiri mas di sini Pak D sarankan ambil di over 2/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 2-1 dimenangkan tim tuan rumah yaitu Villarreal mas. Dikarenakan mas di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas jelas diunggulkan Villarreal, dan di peringkat klasemen sementara mas juga lebih diunggulkan Villarreal. Dan di 5 laga terakhir Villarreal sendiri mas di sini Villarreal sedang dalam on fire-nya mas. Lanjut kita masuk ke match yang terakhir, yaitu Bayern Munchen melawan Hertha Berlin. Dan untuk handicapnya sendiri mas di sini Bandar menyediakan 2,5, 2/3/4 dan 2/4. Dan untuk over undernya sendiri mas di sini Bandar menyediakan 3/3/4, 4 dan 3,5 mas. Lanjut kita bahas ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas di sini Bayern Munchen berada di peringkat 2, sedangkan Hertha Berlin sendiri mas di sini berada di peringkat 18 di zona degradasi mas. Di 5 laga terakhir Bayern Munchen sendiri mas di sini 2 kali kalah, 2 kali seri dan 1 kali menang. Sedangkan di 5 laga terakhir Hertha Berlin sendiri mas di sini 3 kali kalah, 1 kali seri dan 1 kali menang. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa mas di sini 5-5-nya dimenangkan oleh Bayern Munchen.
Dan untuk di Bayern Munchen sendiri mas, di sini ada 7 orang yang tidak dapat bermain mas. Sedangkan di Hertha Berlin sendiri mas, di sini ada 8 orang yang tidak dapat bermain dan sisanya 1 orang dipertanyakan mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut supporter besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah yaitu Bayern Munchen. Dan untuk handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di PUR 2/4. Sedangkan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 3,5 mas. Karena kemungkinan skor menurut supporter besar mas, kemungkinan skornya 4-1 mas. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, jelas diunggulkan tim tuan rumah yaitu Bayern Munchen mas. Dan di peringkat klasemen sementara mas juga lebih diunggulkan tim tuan rumah yaitu Bayern Munchen mas. Makanya Pak disarankan ambil di tim tuan rumah mas. Oke mas, mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk 4 match hari ini mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita mas, jangan lupa di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya mas, biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Supaya kedepannya mas, Pak D semakin bersemangat membuat prediksi Miss Parley dan single bednya mas. Utamakan prediksi masing-masing. Ini hanya sebagai sumber referensi bagi kita pecinta Miss Parley dan single bed dimanapun kalian berada mas. Oke mas, nomor WhatsApp Pak D ada di sudut video. Dan nama channel Telegram Pak D ada juga di sudut video mas. Ayo mas, Pak D tunggu di grup WhatsApp Pak D ataupun di Telegram Pak D, biar mas-masnya tiap hari bisa profit bareng Pak D. Oke, saya Prediksi Pak D pamit undur diri. Salam satu bola, jos mas.